Perang antara Amerika Serikat Iran telah memasuki hari ke-148. Besarnya rasa saling tidak percaya jadi tembok penghalang perdamaian keduanya. Akankah perang sengit berlanjut dan menghanguskan upaya perdamaian? Bagaimana taktik yang disiapkan Iran menghadapi serangan besar-besaran AS? Kita akan bahas bersama pengamat militer dan pertahanan Universitas Indonesia, ada Pak Stanislaus Rianta. Selamat malam Pak Stanis. Selamat malam Mas. Pak Stanis, saat ini taktik apa yang dimainkan masing-masing negara? Ya, kalau Iran, kita melihat Iran punya senjata yang sangat ampuh, yaitu Selat Hormuz. Dia bisa menggunakan Selat Hormuz ini untuk kepentingan perang asimetrisnya. Terbukti ya, sampai saat ini perang hampir 5 bulan ditambah jeda itu, Iran tidak menggunakan senjata yang seperti dikhawatirkan banyak orang seperti senjata nuklir, tapi dia hanya menggunakan senjata perang untuk mengimbangi Amerika, dan dia memainkan Selat Hormuz. Nah, Selat Hormuz ini yang berbahaya karena apa? Dampaknya bukan ke Amerika, tetapi dampaknya juga ke negara-negara dunia yang perekonomianya tergantung Selat Hormuz. Selain itu, Iran juga memainkan poros perlawanannya. Nanti akan muncul juga Houthi, kemudian Hizbullah, dan lain-lain itu dimainkan oleh Iran. Sementara Amerika nampak menggunakan perang-perang dengan senjata yang cukup modern harusnya ya, dan dia menggunakan negara-negara di kawasan yang menjadi sekutu dia. Dan ini mengkhawatirkan sebenarnya, karena kalau kita melihat dalam beberapa bulan ini nampaknya ini fase baru. Saya setuju, fase baru yang akan lebih agresif. Jadi kita melihat bahwa Amerika lebih agresif, Iran lebih agresif. Nah, Amerika memang nampak membutuhkan deklarasi kemenangan karena Trump sendiri kan menghadapi pemilu sela. Dia akan ditagih oleh masyarakat rakyat Amerika Serikat, perang selama ini dengan biaya yang cukup besar ini apa hasilnya gitu loh. Karena Amerika belum menang, Iran belum kalah, makanya Trump juga perlu suatu kertakan-kertakan supaya deklarasi kemenangan itu bisa segera dilakukan. Pak Stanis, ini Trump kan mengklaim bahwa melemahkan Iran, sementara Iran sendiri mengklaim menimbulkan kerugian AS. Di sisi lain, DPR menyetujui untuk permintaan anggaran AS sebesar 95 miliar dolar AS. Lalu jika melihat kondisi seperti ini, Pak Stanis, bagaimana Anda melihat kemampuan militer Iran dan AS? Ya, kalau kita melihat perang itu prinsipnya adalah secepat mungkin bisa menang. Jadi secepat mungkin sehingga kerugiannya juga seminimal mungkin, kemudian resikonya seminimal mungkin, dan biayanya serendah mungkin. Tapi perang di era sekarang, apalagi Amerika yang nomor 1 di dunia, Iran sementara nomor 16 ya untuk alutsistanya. Tapi selama 5 bulan masih berjalan, ini berarti dapat dikatakan Iran mampu mengimbangi Amerika. Sementara Amerika nampak juga belum total dalam perang Iran, sehingga situasi seperti ini. Ini menjadi tanda tanya sebenarnya. Apa sih tujuan Amerika kok sampai panjang seperti ini? Kenapa dia tidak mengerahkan senjatanya yang cukup canggih untuk memenangkan perang ini? Sementara Iran, karena posisinya dia adalah negara yang diserang, dia juga mampu menghadapi itu. Bahkan beberapa waktu yang lalu kan CIA melakukan rilis tidak resmi bahwa 70% persenjataan Iran itu masih utuh. Nah, ini membuktikan bahwa Iran punya daya tahan yang cukup kuat. Nah, terkait dengan persetujuan Kongres dengan dana yang cukup besar, kalau nggak salah sekitar 1.700 triliun atau berapa ya, itu cukup besar sekali dan cukup mengagetkan, karena dugaan pertamanannya adalah Kongres tidak akan menyetujui ini, tapi dengan setujunya ini berarti ini amunisi baru untuk Trump, dan dia bisa membuktikan kepada masyarakat Amerika bahwa Amerika itu kuat. Tapi ini juga bisa jadi suatu jebakan juga ketika Trump sudah diberi dana sebesar itu, tetapi dia tidak bisa mengalahkan Iran, maka cukup berbahaya nanti ketika pemilu sela. Jadi mau nggak mau, Trump sudah dibekali senjata dalam arti dana cukup besar, maka dia harus total melawan Iran dan mengalahkan Iran. Ini yang membuat perang kali ini cukup panas. Jika tadi Anda mengatakan bahwa Selat Hormuz ini menjadi senjata Iran untuk melemahkan AS, lalu sebenarnya ke depannya nih, jika AS bilang akan perang besar-besaran, yang disasar AS untuk melemahkan Iran apa? Ya, Iran tidak hanya melemahkan AS, tapi juga melemahkan dunia. Jadi dia sengaja menggunakan ini sehingga banyak negara terdampak. Iran juga menggunakan ancaman-ancamannya, termasuk ketika kita melihat bahwa NATO sama sekali tidak bersuara. Negara-negara NATO ini menunjukkan bahwa negara NATO berpikir ulang kalau untuk membantu Amerika, karena jarak negara NATO itu sekitar 3.000 km dari Iran, sementara Iran mempunyai peluru kendali yang mampu menjangkau 5.000 km. Ini membuat negara NATO mengambil sikap diam. Nah,
dampaknya apa kalau nanti Selat Hormuz benar-benar dimainkan? Saya kira dampaknya tidak secara langsung pasti akan terjadi perang di situ ya. Tetapi secara tidak langsung itu dampaknya ke dunia cukup berat. Bagi kita juga gitu loh. Nanti pasti ketahanan energi akan menjadi berat. Kemudian logistik, kemudian perdagangan di Timur Tengah. Dan kita lihat bahwa Eropa saat ini sedang memasuki musim dingin. Sementara Eropa itu tergantung dengan pasokan gas dari Qatar. Dan ini hanya melewati Selat Hormuz. Ketika nanti ini terganggu, maka Eropa bisa mengalami krisis energi. Jadi dampaknya cukup berat. Dan inilah yang dimainkan oleh Iran supaya Amerika berpikir dua kali ketika melakukan serangan atau perang di Selat Hormuz. Karena apa? Dampaknya tidak hanya ke Amerika, tapi juga negara-negara besar, termasuk di Eropa, yang nanti bisa melakukan tekanan terhadap Amerika. Jadi Anda melihatnya eskalasi perang AS dan Iran ini ke depannya seperti apa, Pak Stanis? Saya lihat akan semakin panas dan Amerika ini akan menggunakan cara secepat mungkin, sekeras mungkin supaya dia bisa memenangkan pertempuran ini. Semakin cepat memenangkan pertempuran, pasti Amerika akan lebih diuntungkan. Tetapi Iran itu bukan negara yang mudah ditekan dan mudah kalah. Terbukti puluhan tahun dia diembargo, dia masih bisa bertahan dan selama 5 bulan ini perang, Iran juga bisa bertahan. Ini menunjukkan bahwa Iran adalah negara yang cukup kuat. Apa yang jadi alat tekan masing-masing pihak jika perang ini terus berkecamuk, Pak Stanis? Tentunya alat tekan ini untuk akhirnya nanti bertemu, mediasi, dan juga bernegosiasi seperti itu. Ya, tekanan-tekanan Amerika dan tekanan-tekanan Iran di Selat Hormuz, sementara Amerika dengan senjatanya ini sebenarnya kayak pancingan untuk saling bernegosiasi. Tapi masalahnya kan ini tidak ada negara yang besar untuk melakukan inisiatif, untuk menggalangi inisiatif. Pakistan sudah mempelopori, kemudian Qatar juga kita lihat sudah melakukan menjadi mediator, tapi nampaknya kurang kuat. Terbukti bahwa perjanjian yang dilakukan ditandatangani itu rapuh dan tidak ditaati. Saya kira perlu peran besar dari negara-negara yang lain supaya mendorong kedua negara ini melakukan mediasi, melakukan komunikasi dari mediasi negara-negara besar. Kita harapkan sebenarnya seperti Turki, kemudian Rusia, Cina ini mampu menggalang kekuatan supaya dua negara ini duduk. Dan jangan lupa ada aktor lain yang tidak dilibatkan kemarin dalam perundingan dan ini menjadi kita lihat bahwa menjadi provokator perang yang terjadi seperti Israel. Israel ini kan tidak dilibatkan dalam perundingan, tetapi dia memprovokasi supaya nampak bahwa Amerika tidak melakukan perundingan dan dia ingin bahwa Amerika tetap perang dan Iran kalah. Jadi Anda melihat bahwa Israel nantinya ke depan juga akan pengaruhi perang ini, apakah akan terjadi negosiasi atau bahkan akan lebih meluas lagi? Ya kan waktu perundingan pertama kan juga Israel provokasi kan supaya Amerika tidak melakukan perundingan. Tapi ketika terjadi perundingan ini banyak pihak mengatakan Amerika sama Israel pecah kongsi. Ternyata tidak pecah kongsi, Amerika terus tetap melakukan serangan. Jadi saya kira Israel menjadi salah satu aktor penentu terjadinya apakah ini perang atau perang berhenti. Jadi tidak cukup sebenarnya hanya Qatar, kemudian Pakistan, tapi perlu negara-negara besar lain seperti Rusia, Cina, Turki, dan tentu saja Israel juga harus diberikan tekanan supaya dia tidak melakukan provokasi. Jika Anda melihat bahwa akhir-akhir ini memang saling serang ini terus terjadi, apakah kedepannya juga akan menyeret negara-negara Teluk yang ada di kawasan situ? Ya kan sudah terjadi juga, serangan-serangan Iran juga dilakukan kepada banyak negara-negara di kawasan. Di pangkalan militer pangkalan militer Amerika di negara-negara kawasan dilakukan serangan oleh Iran. Kemudian juga mereka ada yang membalas juga. Tadi Yordania juga melakukan penangkalan terhadap rudal-rudal Iran. Jadi saya kira konflik ini akan meluas di kawasan Timur Tengah dan ini cukup berbahaya bagi dunia, tidak hanya Timur Tengah tapi bagi dunia. Baik, terima kasih Pak Stanislaus Rianta, pengamat militer dan pertahanan Universitas Indonesia telah bergabung bersama kami di Kompas Malam.